Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, silahkan kembali sobat-sobat dan para pemirsa semuanya, baik yang pro dan kontra terhadap dakwah pencerahan saya. Ya, silakan ya dibaca screenshot yang tampil di layar. Ya, ukuran kebenaran Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan selanjutnya komen tersebut mengatakan saya akan selalu salah memahami Al-Quran. Jadi sobat-sobat, maksud dari komen tersebut ya sepertinya ya bahwa kalau hanya menggunakan Al-Quran dan hadis atau sunnah tanpa ijma dan qiyas, maka saya akan selalu salah memahami Al-Quran, sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat, ini juga termasuk ya seperti yang saya katakan di konten sebelumnya ya, bahwa komen-komen seperti ini adalah komen-komen yang asal bunyi sobat-sobat, asal membantah. Tetapi ketika ditanya untuk membuktikan komen yang dia sampaikan, yang dia tulis di halaman komen channel saya, ya mereka tidak mampu memberikan buktinya. Ya berarti kan ya komen-komen ini hanya komen-komen yang asal bunyi sobat-sobat, tanpa ya dengan alasan atau dalil yang ilmiah. Nah, maka ya melalui konten ini saya tanya kepada yang menuliskan komen. Kalau saya selalu salah, coba buktikan ya kesalahannya. Ya. Nah, silahkan ya mau membuat dengan konten juga membuktikan kesalahan saya memahami Al-Quran atau di halaman komen saya, silahkan ya. Nah sekarang saya akan bahas tuh ya yang dia bilang ukuran kebenaran. Ya memang itu ukuran kebenarannya, Quran, sunnah, ijma, dan qiyas ya. Itu memang ya ukuran kebenaran yang ukuran kebenaran dalam agama kita ini ya, ukuran kebenaran Islam ya. Nah, jadi apapun masalah yang kita hadapi, apalagi yang berkaitan dengan amal ibadah, maka yang pertama kembalikan kepada Al-Quran. Dalam hal ibadah, adakah perintahnya di Al-Quran? Nah, kalau ada, bagaimana sunnah Rasulullah? Artinya Rasulullah mengajarkan, Rasulullah mencontohkan, dan ada juga Rasulullah mendiamkan atau menyetujui satu amalan. Nah, artinya Al-Quran kemudian ke hadis atau sunnah Nabi.
Nah, jika di Al-Quran dan Sunnah Nabi sudah ada, sudah jelas, ya, tidak perlu lagi kita turun kepada ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas digunakan ketika tidak ditemukan dalil yang kita cari di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ijma ini kan kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama kan harus tunduk dengan Quran dan Sunnah. Jika tidak ada, maka baru ulama bersepakat tentang satu hal. Bagaimana dengan qiyas, sobat-sobat? Qiyas ini kan analogi, sebagai solusi, karena di Al-Quran tidak ditemukan solusinya atau dalilnya, di Sunnah Nabi juga tidak ada, di hadis dan Sunnah Nabi juga tidak ada, maka dikias, dianalogikan. Sebagai contoh, Nabi berzakat dengan kurma atau gandum. Nah, di negeri kita kurma tidak ditanam, tidak tumbuh. Begitu juga dengan gandum. Ya meskipun barangkali sekarang bisa ditanam, tetapi kan tumbuhnya tidak seperti yang diinginkan. Tidak bagus. Hasilnya juga kurang baik. Nah, maka kita kias, kita analogikan. Analoginya apa? Makanan pokok. Makanan pokok kita beras. Nah, maka kita berzakat dengan menggunakan beras. Nah, ini yang namanya analogi, yang namanya kias. Jadi perbandingannya adalah sama-sama makanan pokok. Lalu bagaimana dengan yang mengkiaskan tahlilan dengan Rasulullah menancapkan pelepah kurma kepada kuburan di Baqi? Apakah ini analogi yang apple to apple? Ternyata tidak. Itu adalah analogi yang no apple to apple. Karena dua hal yang sangat berbeda. Pelepah kurma itu tumbuhan. Nah, sementara tahlilan itu ritual, bacaan-bacaan. Mana bisa? Dua hal yang sangat berbeda. Dianalogikan, disamakan, dikias, sobat-sobat. Di mana letak kesalahan saya memahami Al-Quran atau memahami Sunnah Nabi, atau memahami ijma dan qiyas? Kalau mau dilebarkan, diteruskan komennya, nah silahkan, beri tanggapan, silahkan, buktikan di mana kesalahan saya. Nah, jadi sobat-sobat, itulah yang ingin saya sampaikan, dan tentu saja saya menunggu respon yang selama ini menyalahkan saya, menyalahkan saya memahami Al-Quran. Silahkan dibuktikan. Saya menunggu.
Nah, demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.